Ya gue kan seleb nih. Anjir, gila. Kintil. Ini kintil. Kintil, kintil. Balik lagi di balik akal. Dibalik-balikin. Dibalik-balikin. Sekarang topiknya apa sih nih? Kenalin. Cocok harum apa enggak? Lu kadang-kadang kenalin sih. Kadang-kadang kan lu kayak lagi lead host nih. Kita kan gak pernah perkenalan, kenalin sih. Nama Udah saya. pada tahu ya? Udah tahu ya? Kenal banget kita. Kita kalau ngomong jangan lihat ke samping dong. Oh iya, bener. Lihat ke Zoom. Tahu, Katro. Udah mati lagi rokoknya itu. Di balik Bukan salah akal episode Anjir, kesekian. gila. Kintil. Sekarang mau bahas pekerjaan apa yang paling hebat di Indonesia. Hebatnya nih, hebat apa sih? Maksudnya hebat pekerjaan yang paling bikin kaya, pekerjaan paling berkuasa atau apa? Coba dari Frans dulu, Bapak Frans. Pekerjaan paling hebat di Indonesia menurutmu? Pekerjaan paling hebat di Indonesia menurut saya adalah tukang parkir Indomaret. Ya kan, Indomaret. Gila loh. Lo datang set, parkir motor ya kan set, turunin setang. Apa sih namanya? Ini standar. Kemarin standar. Set ya kan. Kiri kanan ya kan. Sepi. Ya, jalan. Keluar set, prit, ditarik motor gua dari belakang. Ngapa? Lu mau nyolong? Justru saat dibutuhinnya nggak ada, Iya. tiba-tiba udah Terus begini yang ya nyebelin tuh. dia narik motor gue dari belakang. Padahal parkirannya begini. Gue gak perlu ditarik, gravitasi yang bantu gue. Iya kan anjing maksud gue kayak, mau lu apa? Itu effortnya dia di mana? Terus 2000. Terus 2000. Mantap, ya kan? Tapi Enak banget. kenapa ya? Kesel gue. Parkir motor kan 2.000 nih. Dulu sempat 1.000 parkir motor naik 2.000, tapi kenapa mobil tetap 2.000 ya? Nah, itu. Sama aja Ini kali, saya. Boy. Kerjanya sama aja, Boy. Ya sama ya. Apaan? Mobil ditarik dari belakang sama dia? Oh iya, deh, enggak deh. Kagak. Boy, sekarang tukang parkir nggak perlu gitu. Mau mundur, tahu-tahu muncul, udah pas mau cabut doang. Iya, kan? terus mukanya belaga pilon. Iya. Pilon. Dan ngomongnya bukan terus. Us. Effortless juga anjing. Yuk. 2 huruf. 2 huruf. Us. Sama yuk. Kadang belum beres, terus kalau ada yang keluar lagi, kita ditinggalin ya, Ditinggal. Iya, Boy, iya. Kalau enggak ini terus. Bak. Oh, Biar Luar nabrak. biasa. Itu saya paling suka itu. ya kan? Brak dulu baru op. Terus ini manusia milenium. Oke lah di Forte dia masih beli cat ya. Dicet. Cuman gaya kaku kagak. Lu kan udah tahu kan kalau orang yang dicat kalau di luar kan gitu kan gaya kaku gitu terus kasih duit baru gerak gitu kan. Emang kagak. Megang kotak bantuan sosial. Buat siapa? Iya, Buat itu lu sih. beli cat. Buat dia. Buat lu beli cat. Ngapain? Ini buat beli makan daripada beli cat. Aja dah. Terus kenapa harus dicet ya? Maksudnya dengan dicet itu maksudnya jadi ada bantuan sosial buat apa? Cuma karena Iya. bentuk badannya doang dicet gitu kan nggak jelas. Nggak jelas, Kamuflase, Bob. Boy. Kamuflase. Kamu bahas. Jadi orang nggak Terus- tahu kalau itu dia. Tukang Apa parkir kan namanya? masih ketara, Boy, mukanya, Boy. Kayak Ntar dulu, saya belum selesai nih. Siapa? Masih curhat saya. Maaf. Gimana ya, duit lagi susah begini, diporotin sama orang begitu mulu, gedek juga lama-lama lu. Emosi saya. Asli, pengamen. Sekarang pengamen kan udah merambah ke komplek. Anjir. Iya, asli di komplek Iya gua juga kan? ada. Udah merambah ke komplek, udah nggak lagi di jalan raya. Kalau di komplek gua sama terus lagunya, cuma 2. Dia punya lagu. Apa? ST12, apa tuh yang apa sih cinta terakhir apa yang terakhir gitu sama Wali. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu doang. 2 lagu doang.
Dan hampir tiap hari. Apa salahku? Iya. Apa lagu kesukaan Aldo. Kesukaan Aldo. Pasti. Band kesukaan Aldo wali. Pasti. Iya boy, nih ya, dia kan kucuk-kucuk dari rumah sebelah nih, set, sampai depan rumah. Assalamualaikum, jreng, hama, nawahil, deh kan, 2000, enak anjing, gue juga mau, oh gue gitu aja ya, Gitu aja boy. gue Gak perlu pakai nada boy biasanya boy. Kesel Flat gua. aja udah Oh, nyanyinya. sama kemarin nih, ini kejadian nyata ya. Kemarin gue yang merasakan. Jadi gue di rumah nyokap istri gue kan, di rumah mertua. Memang nyokapnya itu suka ngasih kalau lagi udah mau mendekati lebaran gitu-gitu kan. Suka ada yang lewat, kasih. Jadi pagarnya kan kelihatan nih. Tangannya begini di pagar, set. Apa kalau nyumbang pas bayar zakat ya? Bayar zakat. Cara gini, dia ngintip gue dari pagar. Zakatnya om. Gue bilang. Head. Lu minta sama om, lu gimana nih? Zakatnya om. Assalamualaikum kagak, kagak? Zakatnya om. Ya, gue bilang. Kalau nggak dikasih ngedumel gak? Gue kerjain balik ya kan. Yang punya rumah belum datang. Gue gitu udah aja. Padahal gue pakai boxer. Biar mampus lu, keder lu. Kesel banget gue. Aduh, sampai muncrat. Zakatnya om. Zakatnya om. Kayak lu nitipin duit sama gue. Anjing gue bilang. Nggak sekali. Kenapa gue? Iya, maksud gue Assalamualaikum, zakatnya boleh pak, enak, lega gitu kan, meskipun ya lo ngapain zakat ditagih gitu ya, maksud gue ya. Iya, tetap tinggal datang ke masjid. Gue iya, cuman zakatnya om, buset. Modal dua kata aja. Otaknya di mana otaknya? Jadi mana? Coba lanjutlah kalian, gue kesel ngomongin orang-orang itu. Terus coba kira-kira kalau dari materi kita nih ada lagi Twitter ya kan. Twitter kan sering jadi bisa dibilang jadi mata pencaharian, tau gak lo? Twitter ada gerakan please do your magic ya kan. Twitter please do your magic. Itu sih nggak, kalau menurut gue ya, gue sendiri kalau ada orang yang mau jualan terus dia intronya tuh pakai cerita-cerita sedih, pakai cerita-cerita tuh gue sebel sebenarnya. Karena kalau jualan mau produk atau jasa yang harus lu kasih tahu ya cukup apa yang lu tawarkan di situ, ya nggak sih? Kalau kayak produk value-nya apa, makanan kalau makanan pasti harus enak dulu, jasa harus terpercaya dulu, ya kan? Dia jualannya pakai cerita-cerita sedih dulu, terus sejarah boy dia jualan. Ada sejarahnya, sejarah. Tapi nggak nyambung sama dagangannya boy. Nggak nyambung, asli nggak nyambung. Kalau itu oke lah, kalian jualan. Ya. Nah yang nyebelinnya lagi, ada yang pakai cerita sedih di masa krisis sekarang dia jualan pakai cerita sedih, terus gue lupa sih nama akunnya siapa, tapi gue rasa banyak juga kok yang tahu karena waktu itu thread di Twitternya juga rame banget. Jadi ada yang jualan, terus dia kayak jualan kue lebaran, pre-order, dibuat sama ibunya. Terus dia ngomong selama masa krisis ini belum ngejual apapun. Akhirnya dia open PO, banyak tuh yang pesen ya kan, yang udah bayar apa segala macam, sampai ada yang ngirim bukti transfer di threadnya. Nggak lama kabur, hilang nih orangnya, jatuh-jatuhnya nipu. Begitu tuh, maksudnya itu sih yang bikin gua kesel. Yang tadinya fungsinya bisa digunakan dengan baik gitu sebagai media marketing, tapi karena satu oknum jadi rusak semuanya. Dan lu tahu WNI kan? Nah, gimana tuh kalau WNI? Gampang banget boy. Kesugesnya kan, dia begitu ikutin yuk. 1-2 ribu ya kan sekarang yang begitu. Dan yang ikutan latahannya tuh kelihatan, tau gak lo? Jadi kayak latahannya kalau gua nggak ikut ngeramein nitrit ya kan, mumpung. Bentar. Iya. Sorry. Gimana ya?
Itu yang baju hijau ngapain sih sebenarnya? Dua kembali itu saya bingung ini. Blood boker. Siapa? Blood boker saya. Berak dia. Satpam apa nunggu jaket ini? Dia do kembali. Satpam ini. Lu ngeliat itu lampu hijau. Oh Hansip. Kalau berdiri dikit di sini ada deh. Asli. Iya namanya saya cabut sini, jadi di sini nih. Saya bingung ngomong lah situ lah. Iya, ini lagi. Lu mikirin apaan, Dok? Apa? Paling enggak Lu ini mikirin apa apaan? gitu apa gitu yang bersuara gitu maksud saya. Gua antara bacot banget atau diem banget, heran gue juga. Nggak bisa ada di jalan tengah gitu. Kayak di Apa situ gitu ya kan, nggak harus bacot kok nggak. Diem medokem ya kan. Cebok, diem cebok. Diem pantat penuh ya. Iya. Lanjut lagi nih gara-gara Hansip nih satu. Iya makanya. Sebelum Gimana lanjut, dia nih biar Hansip nggak banyak diemnya ya kan. Lu kalau ngomong gue Aldo jangan lihat ngapain ke noleh? samping. Lu enggak iya Ke heran depan. gua. Gue kasih tau dulu deh. Gimiknya kita enggak dapet Kan jauh nih. nanti. Kan gue sama Jadi gini, dia Bang. jauh. Ngomong bego. Tangan gue nembus. Lu kalau lihat di zoom gue, Gitu, Bang. tangan itu ngepas. kan kita ngomongin pekerjaan paling hebat nih. Lu lupa apa? Semua tadi ngomongin Twitter lah, ngomongin manusia milenium lah, ngomongin tukang parkir lah. Pekerjaan paling hebat tuh di mana-mana juga namanya di Indonesia tuh jadi selebriti, boy. Wow. Coba kurang Selebriti. kurang mantap apa coba? Jadi selebriti kurang mulia, kurang suci, kurang atas apa coba? Nggak ada lagi di atas dia. Dokter, guru, ya enggak. Menteri, wah itu di bawah dia semua. Bayangin. Dari selebriti lu bisa, tadinya lu acting. Dari acting nggak laku, nge-MC nggak laku, bisa ke Nyanyi. jadi host, bisa nyanyi. Oh tapi udah laku, ntar kekumpul duit wah bisa jadi Bikin konten YouTube. bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota. Oh iya bener. Iya kan? Kalau mau gubernur mau ke artis nggak bisa di bawah. Ini yang paling hebat itu dia tuh. Udah paling nggak ada lagi di atasnya artis itu. Ya kan? Kalau nggak usah ngomongin gubernur dulu, ya kan? Kalau jadi artis Indonesia, lo tadinya apa gitu ya kan, main sinetron, main apa, wah udah mulai sepi atau udah mulai rame atau gimana ada duit ekstra, nggak usah bikin sekolah musik, sekolah artis gitu, sekolah cara acting gitu yang berat-berat, nggak usah, bikin ayam gorengnya dicabein kayak lagi, coba apa udah nggak ada lagi, lu nggak bisa mengalahkan seorang artis ya kan. Jadi seolah-olah kalau lu udah jadi selebriti tuh lu punya semua privilege ya. Iya. Gua kalau boleh Ditilang juga, Boy, boy. iya. Artis ya kan? Artis. Oh, Pak, yang ada jadi nyapa, foto bareng. Boleh, Pak. Langsung dimaklumi. Iya, bener. Kalau misalnya katakan tadi siapa? Pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh gitu yang di bawahnya artis ya kan? Kayak guru. Wah, Parkir gitu. Guru mah nggak penting guru. Yang penting artis. Guru lu capek-capek ke desa, ke kali, ngelewatin buaya, ngelewatin apa ya kan? Buat ngajarin orang-orang yang tidak dapat pendidikan yang layak di Indonesia ya kan? Nggak ada kamera nge-shoot kayak gituan. Artis dia putus aja sama cowoknya, diberitain. Klarifikasi. Gua terakhir kenapa aku terakhir putus sama si paling A? enek Kenapa aku putus konten sama lihat si B? konten artis tuh konten telat sahur, boy. Hah? Telat Biar artis, apa? telat Maksudnya bangun gimana? sahur, dikontenin. Sama siapa? TV nggak? Lupa gua channelnya. Asli dah. Terus yang nontonnya banyak, yang telat sahur banyak anjing se-Indonesia. Tuh kan, lu telat sahur doang lu telat makan aja tuh di banyak gitu, jutaan orang yang bisa ngelihat. Coba yang kayak remeh-temeh kayak apa tadi, ilmuwan katakan di Indonesia, dia udah, gue coba kali ya bikin formula apa gitu ya, ini kayaknya bisa nih pupuk nih, gara-gara kita negara agraris, cuma negara agraris gagal ya kan, masa negara agraris ngimpor bahan pangan dari luar ya kan, dari negara yang jauh lebih kecil, dari Jepang impor beras, coba bayangin. Ya kan dia lagi riset gimana ya kita negara. Riset. Iya riset.
Dia lagi riset gimana caranya ini pupuk gue bagus nih caranya nih. Oh ini kita negara lagi bisa kembali lagi nih bisa itu lagi. Wah kalah sama artis. Nggak ada yang peduli. Jadi artis dulu. Jadi kalau lo mau enak, mau jadi ilmuwan nih, jadi artis dulu. Duitnya kekumpul, baru jadi ilmuwan. Kalau ilmuwan doang nggak ada yang peduli. Nggak ada harganya di sini. Iya. Jadi Menarik sih. popularitas itu di atas ini dong, pengetahuan dong. Popularitas di atas pengetahuan. Bisa cuman kalau gue lebih Kalau di menekan. negeri yang lucu ini sih bisa ya. Bisa. Iya, bisa. Kalau gue sih lebih menekankannya kalau gue bisa request ke alam semesta, kamu bisa lahirin lagi mau jadi apa kamu? Tapi tetap di Indonesia Pak. Tetap nggak bisa ditawar lagi tuh. Iya nggak bisa. Aduh gitu. Yaudah deh. Gue pas bikin jadi artis ya kali deh jadi yang lain tuh udah paling atas udah di atas segala-galanya. Iya. Gitu Pak. Oke ya. Nah, gue diam lagi ya. Gue nyarpam lagi nih ya. Terus gitu anjir. Klis, kopi Klis. Apa ya gimana? Oh, Kan ada Kakak lagi ya. nih katanya dari yang tadinya artis jadi apa? Bikin ayam goreng aja ya kan? Artis bikin ayam goreng aja. Abis itu ada lagi artis lagunya udah nggak laku nih. Bikin lagu rohani tiap tahun udah nggak laku. Terus jadinya ada lagi yang jadi gubernur katanya kan. Wah, habis masa jabatan wakil wali kota. Siapa ini? Diam-diam tahu mau balik manggung, pilih siapkan diri untuk ikuti ajang pilgub. Ya kan yang tadinya. Iya. Jadi Gombreng banyak. atas. Iya. Gimana? Banyak jadinya ininya cabang opsi lu sebagai manusia tuh di Indonesia banyak kalau lu jadi artis. Ya enggak? Soalnya nggak harus anak kan ini anak band nih ceritanya yang jadi gubernur ya kan anak band. Nggak harus bikin sekolah musik, nggak usah harus gimana caranya kita ngegedein musisi Indonesia biar terus maju, nggak usah. Ngapain? Belok aja langsung, nggak ada yang protes, malah dukung semua orang artis jadi gubernur gitu. Iya. Iya enggak? Nah, iya. Gimana? Ya, Nih kayaknya Habib mau lanjutin ceramahnya. Kayaknya Anjir, dari tadi Habib udah nggak ya. tahan mau lanjutin ceramahnya. Boy, jangan bawa-bawa Habib, boy. Gimana? Ntar ada lagi yang putih-putih ya kan. Aduh. ya udah deh. Syekh. Syekh. Anjir, apalagi sih. Tadi nyambung sih, boy. Saya dari artis ada yang jadi gubernur. Politikus lah. Tapi kalau menurut gue yang paling hebat tuh ya politikus, boy. Yang tadinya ada pekerjaan tukang kayu misalnya gitu kan. Ketika masuk ke politik, naik, punya kekuasaan, bodo amat boy, artisnya dibayar sama dia boy, masalahnya. Buat ngegiring, gue pengen gini, gue bayar lo ya, lo giring, tapi gue gak mau bahas terlalu panjang lah. Intinya sih, kalau main di ranah ini, kenapa ngeri hilang ya? ya hari ini paling gue terakhir ya kan boy, ya gue minta maaf. Udah nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ntar gue klarifikasi boy, loh kemarin aja ada yang ditangkap boy, TNI. Bukan, maksudnya nggak hilang, udah nggak ada yang hilang tuh, udah nggak ada. Ya, udah nggak ada yang hilang Ya ya. bagus lah. Hilangnya disistemkan sekarang. Iya, paling gue podcast di ini ntar ada besi-besi gitu boy. Boy. Bajunya seragam semua. Ntar gue aja join. Enggak. Enggak, cuman kayak tadi sebenarnya masuk lagi sih. Cak. Jadi selebriti itu sebenarnya tapi kan nggak gampang. Cak. Memang iya hebat. Kalau dibanding tadi yang jadi tukang parkir ya misalnya. Ya kalau jadi tukang parkir emang nggak perlu effort kayak bener tadi. Datang muncul Indomaret tiba-tiba bawa peluit aja Frans ya. Ibaratnya lu modal peluit pun lu bisa jadi tukang parkir dimanapun tukang gitu parkir, ya. Boy. Iya. Tapi kalau jadi selebriti nggak gampang, Dok. Gimana kalau besok-besok pas kita udah mau cabut dari Indomaret ya, pas dia mau niup, lu tiup duluan peluit lu. Terus dia yang bayar. Saya punya parkir pribadi ya kan. Gitu kan. Bang, gitu ini ke coba Terus dia yang bayar ya kan. Iya, terus dia bingung gitu kan. Gimana? Kok? Lu tau gak meme Spider-Man yang ketemu Spider-Man? Iya. Gue punya tuh Gitu jadi. yang HD versionnya kayak 4K gitu bagus banget gambarnya. HD versionnya. Gimana? Ya gitu Boy, makanya kalau ngomongin kayak tadi mau jadi tukang parkir ya kan mau pakai apa manusia milenium tadi ya tinggal kan.
Memang gampang, tapi kalau mau jadi artis gak gampang, boy. Oh, Susah jadi asli. lu menilai langkahnya, ada langkah yang Iya. ini sama dia di situ. Jadi kayak wajar gitu nggak sih, kayak mereka tuh setelah nyampe level itu, setelah biasa dicaci maki sama orang ya kan, jelek dikit habis ya kan, kayak podcast sebelumnya juga Denada aja sampai anaknya kena ya kan. Nah nyampe situ tuh susah, boy. Makanya wajar, memang kerjaan jadi selebriti memang paling hebat ya paling hebat, ya nggak sih? Tapi nih, gue argue ya. Gimana? Gampang atau tidaknya itu, menurut gue nih, jadi seorang selebriti ya. Ya gue kan seleb nih. Wajar, gila. Kintil. Hili kintil. Gimana? Apa namanya, pride lu aja sih sebenarnya. Di kita tuh gampang, lu mau muka jelek, lu mau muka ganteng, lu mau muka tanggung, lu mau muka apa kayak. Kalau lu pede, lu berani terima job apa aja bentukannya, terus lu belaga gila, lu di kita tuh ya penting loh. So artis tuh penting banget loh menurut gua. Ketemu artis aja songong ya kan. Jadi mental lu terpupuk dari situ tuh nggak, untuk menjadi seorang selebriti. Karena lu ngartis. Iya benar. Lihat selebgram. Gue jadi pengen kalau nggak ini nih ngartis, selebgram. Tadi dulu saya masih ngomong Ini tosnya siapa sih? Bang. Saya bintang tamu, kok gimana? Pukul aja. Pakai dulu kacamata, pakai dulu dong. Lu minta maaf bego, Cak. Minta maaf. Cak, minta maaf, Maaf Om. Zakatnya Om. Jakatnya Om. Gitu boy nadanya boy. Enggak, iya apa? Yuk ini bon cabe. Kan lupa kan gua kan nggak suka gua. Ngambek. Lanjut dulu aja Mang Iman, lupa saya. Oke. Jadi kalau ininya seleb itu ibaratnya bisa dikatakan setelah lu jadi seleb lu jadi punya privilege yang lebih luas. Privilege yang lebih luas. Cuma Zainal Bang Jenal ada step, ada langkah-langkah yang di situ. Nah kalau gue belum ngomong kan nih. Kalau gue nih pekerjaan paling hebat itu boy selebgram. Ini beda tipis kan boy. Beda tipis, cuma belum jadi ibaratnya. Beda tapi memang selebriti itu langkahnya dia udah naikin 100 anak tangga. Si seleb baru naikin 50 anak tangga, cuma berasa udah 100. Berasa udah paling top. Ya kan? Ke selebgram, terus self-acclaim influencer ya kan. Dia menganggap dirinya sebagai influencer. Dia sendiri loh yang menganggap, bukan orang-orang lain yang menilai dia. Karena buat gua influencer tuh bisa adalah claim ya. Self-acclaim aja, dia nganggap diri dia influencer, dia menganggap dirinya dia telat bangun sahur aja bakal menginspirasi banyak berpengaruh buat orang banyak, tau gak lu? Ya kan, self-acclaim influencer. Karena buat gua influencer tuh, gua nggak ngatain semua orang terkenal influencer. Selama si orang ini public figure buat gua lebih cocok. Seorang public figure tidak menginfluence gue dalam hal apapun, ya dia bukan influencer buat gue. Kayak balik lagi ke selebgram, kenapa gue bilang pekerjaan paling enak? Lu bayangin aja deh, lu misalkan mau endorsement atau mau punya klien, misalkan kliennya ini adalah tempat makan, ya kan, mau pakai jasa lu, terus si selebgram nih kan datang, cek. Awalnya ngomongnya, kita punya tim nih, kita punya tim manajemen, kita punya tim produksi, ya kan. Terus ujung-ujungnya pas dia datang ke tempat, cuma berdua doang sama kameramen, ya kan. Nyampe sana, timnya ternyata cuma dia sama kameramen. Nyampe sana nggak bergaul, mungkin kayaknya sih emang kalau selebgram tuh lu hanya harus keren di IG doang. Di real life mah nggak usah keren.
Di real life mah nggak usah Iya. bergaul. Cukup di IG aja kerennya ya kan. Datang-datang Iya. bawa kameramen, terus berasa paling gelinya sih berasa artis kelas dunia. Terus Hmm. tapi yang bikin gua keselnya lagi red card. Dia nentuin red Oke. card itu tanpa ada basis industrinya. Tanpa ada basis industrinya, dia nggak basis industri itu misalkan Nggak survei dulu lah ya. nggak Ya, survei rata-ratanya dulu, berapa. terus nggak se effort sama outputnya tuh nggak ini, boy. Iya, iya. Nggak ngimbang ya, nggak ngimbang antara effort nggak ada basis industri. Misalkan dalam hal produksi konten dia, dalam mempromosikan kliennya, kayak misalkan video, foto atau apa, produksinya ya udah gitu doang ya kan. Terus basis industrinya editingnya ya udah gitu doang seadanya. Padahal sebelum dia punya beratus-ratus ribu followers juga ya lu siapa sih gitu. Iya. Lu tuh siapa? Awal-awalnya cuma paling anak baru kemarin sore, modal kamera bagus, terus mulainya OTD, yang follow juga paling banyak ala-ala Indo. Bocah-bocah ya kan. Ya, tapi Cak itu berat deh, Cak, dibanding sama kuli nih, Cak ya. Dibanding kuli tuh beratan itu, boy, asli. Kenapa? Kuli itu kan cuman kayak masang bata gitu kan. Tapi Harus ada perhitungan di CJ. Iya, maksud gua ke arah sana sebenarnya. Gimana? Itu tuh lebih rumit, boy. Jadi halo, ketawa, ngerti kan lo? Gimana? Hah? Saya lagi ngesatir kan. Hah? Saya lagi ngesatir. Terus lu bilang lu balas gak ada perhitungannya. Kan gagal jadi bilang satirnya. Cut. Oh, Ya, boy. gue masukin. Nah, ibaratnya selebgram kayak tadi. Dia harus acting ya kan. Susah harus boy jadi belajar host. dulu, boy, dia. Enggak. Itu dia belajar dulu, boy. Depan kamera gimana. Makanya kalau kuli mah gampang, asli sih. Dia mau masang bata ya kan, nggak perlu ngitung, nggak. Iya, nggak usah ya. Peduli amat rumahnya mau bobrok apa Tuh kagak, ada mandornya juga ya. Kita mandor gampang. apa, suruh lempar bata ya udah Gampangan pasang nguli. gitu kan. Iya. Jadi selebgram mah susah, anjir, asli. Depan kamera juga gugup, belajar dulu kan. Iya. Aduh, gimana ya? Iya. Harus Takut belajar salah dulu. ngomong, takut apa. Padahal ada cut enggak, maksud gua ya apa? Bisa tag ulang enggak lah maksudnya. Maksudnya ya susah, boy, asli dah. Dibanding kuli mah apa sih ngaduk semen. Gak pakai tenaga ya mereka. Iya kan? Iya, bener. iya. Kuli cuma ngaduk semen ya kan, banjir keringet di atas matahari gitu ya kan. Dari Makan minum seadanya ya kan, makan cuma nasi doang banyak ya kan gitu. Selebgram makan harus susah, harus pakai sayur. Coba tuh berat loh itu. Makannya harus terjaga, skincare ya kan biar wajahnya tetap itu. Wah, itu Glowing. iya, glowing ya kan. Biar glowing. Minyak langsung. Coba. Nah itu makanya gue dibanding sama kuli mah jauh, Cak, beratan selebgram asli. Nah, berat banget sih. Iya, makanya maksudnya wajar, Cak, mereka tuh kayak gitu sekali posting ya kan dibayar 5 juta. 5 Nah, kuli juta ya kan sekali ngepost ya 5 juta. iya, kuli mah kan paling 75.000, 150.000 sehari, yang kerjanya gampang. Iya. Bodoh amat kan. Rumah mau bobrok apa enggak ya kan? Yang penting kerjaan gue beres, batanya udah nempel, semen udah gue aduk. Iya, 75.000 sehari dibagi buat 2 orang anak, 1 orang istri ya kan. Buat dia paling 20. Kalau 2 orang istri, 1 orang anak, Itu beda cerita dong kalau gitu. Lu pernah nggak lihat depan mata lo pembokat yang satu rumah itu lagi dirapiin, ngobrol sama kulinya. Jadi kulinya minta es teh manis. Pembokatnya bilang, kulinya minta es teh manis. Katanya dibilang panas. Pembokatnya bilang, manja. Hah? Jadi bawa matahari lagi. Bukannya manja, anjing. Gerah. Panas dibilang manja. Sih ya gue jadi bilang manja. Ya. Itu kerjanya di dapur adem kena angin kipas. Ya makanya memang gampang, makanya dilecehin. Gampangan jadi kuli mah. gampang. Gak perlu berotot. Iya. Iya. Berotot tuh. Kalau selebgram kan Susah, boy, asli. berat tuh itu tanggung jawabnya.
Itu Tanggung Mesti jawab. berotot. Selebgram mesti berotot. bayangin kalau dia mau ngepost ya kan di ruangan ber-AC di dalam studio, abis duduk-duduk cantik di kafe sekali makan 200.000. Itu kan tangan dia kan gerak itu dari meja ngambil HP-nya diangkat, Capek loh itu. buka Instagram, susah loh itu. Susah. Itu nggak semua orang bisa itu. Posting ya kan, Pilih caption. mana ya foto saya yang paling cantik biar semua orang tahu saya cantik. Susah. Kira gampang. Gue aja suruh milih foto gue yang mana yang paling ganteng nggak bisa. Emang. Dibayar lagi kan ada tanggung jawabnya. Wah itu mau ilmuwan, mau seniman apa juga nggak ada yang bisa ngalahin itu. Gue mau bandingin satu lagi nih. Oh, Bayangin kalau yang tadi kuli, ini kan dia nyangkul semen ya kan, gitu kan, set bikin. Nyangkul tanah, Banding- ngaduk semen. Oh ya ngaduk semen maksud gue, pengalaman ngaduk jadi kuli. semen. Oh gampang banget, makanya kayak tinggal ngangkut semennya ya kan, semennya diangkut yang cuman berapa kilo itu ya kan, terus dia campur air, terus dia itu Aduh. sehari ya maksudnya, Hari. yang dibayar 75.000 ya kan. Ah. Bandingin sama tadi selebgram boy yang susah banget, Kak promosiin dong, kirim konten, itu mau ngeklik buat dia posting tuh susah banget anjir, Kak, lo harus ngerti nggak sih? Kayak, Milih dulu, bikin iya, caption dulu. ini kapan timingnya ya kan? Iya, ini gue dapat duit berapa ya kan, soalnya gue mau beli ini nih, ada sepatu limited edition cuman ada di US, sekarang masuk di Tokopedia ya kan, dia harus Iya. berhitung itu Berhitung, untuk iya. bagaimana dia makin keren besoknya, biar makin terkenal. Makanya kerjaan ngaduk semen sama ngendorse tadi posting, ya lo harus bandingin di situ boy, ya kan? Kalau kata Berat banget tuh buat tekan tombol, lebih berat tekan tombol daripada ngangkat semen yang belum diaduk ini boy. Terus kan biasanya selebgram tuh dia dibayarnya setelah, walaupun ada juga selebgram yang banyak minta lunas di awal, tau gak lo? Kalau kata ininya mah gila ya lo, ngapain gue bayar lunas di awal? Ntar lu kabur ya ini apa bebas gitu kan. Iya. Ada juga Dia berat boy tanggung jawabnya bener. jadi berat juga jadi selebgram, ternyata ntar harus nagih invoice, walaupun nagihnya udah kayak penipu ya, udah kayak si klien itu udah kayak penipu. Oh bayar lo, mana ini gue, susah lo itu nagih bayaran itu, nagihin utang. Lu bayangin nagih utang ke temen lu yang ngambek. Yang utang yang ngambek, lu ngertiin gue dong. Udah biasa boy. Lu ngertiin gue lagi gak ada duit nih, lu malah lagi utang. Siapa suruh utang? Suruh siapa lo ngutangin gitu boy. Gituin lagi ya. Dibalikin ya. Tapi lu Sama yang mau utang. gitu ya. Kenapa Lu lu jangan- pinjemin coba? Iya. Kan gue jadi enak. Gitu anjir. Lewat. Gue Itu tadi boy, bahas makanya, apa boy. ya? Gue lupa. Gimana? Ya, dan yang lucu lu tahu nggak si apa kalau nominasi buat musisi itu di US Grammy. ya. Jadi di Grammy, wah ya kan yang muda-mudanya tuh desainernya siapa, terus pas Celine Dion, lu pernah lihat kayaknya deh, Celine Dion ditanya desainer siapa, enggak gue beli di mall. Luar biasa anjir, itu hebat sih buat gue. Ya. Gokil. Enak. Diva lo ya. Iya. Kayak gue beli di Siapa mall yang nggak tahu lagunya dia lewat film Titanic ya? Kalau Beli bajunya di beli mall. baju di mall, kalau tuh Celine Dion orang Bandung mah beli bajunya di mana ya kan? PPJ. Di Gede Bage ya kan? Gede BIP Iya. beli bajunya. Enggak, maksudnya terlepas bajunya di harganya ratusan juta Iya, ya iya. yang dibeli dia di mall ya. Cuman maksud gue ya gue nggak ribet, gue nggak harus datang ya. Gue di sono telanjang pun lu tahu siapa gue gitu, nggak kayak gue harus pakai baju, enggak anjing. Gue ada satu kenal seorang aktor. Ini luar biasa menurut gue sih, gue nggak usah sebut namanya siapa. Kesedihan gue adalah dia yang terus dihujat oleh netizen kayak tiap film lu mulu. Di samping itu orang nggak tahu. Ya memang, tapi memang aktingnya bagus ya. Maksud gue, lo akuin nggak aktingnya bagus? Kenapa Iya, jadi iya. karena dia adanya dia terus karena bagus. Ya karena memang aktingnya bagus gitu kan. Nah, dia tuh sampai tutup kuping karena apa? Dia mau biayain sekolah adiknya. Dia tuh nggak pernah duduk di bangku kuliah. Dia pengen adiknya kuliah. Dia bela-belain. Bodo amat deh gue dinilai sama orang, semua film gue mulu bodo amat. Yang penting adek gue bisa kuliah dan dia merasa nyaman.
gokil sih menurut gue. Ketimbang lu yang kayak anak lu pengen beli es krim, lu beli boxnya gitu kan. Nggak peduli bangsat, lu mau beli Indomaret juga bodo amat. Kesel gue. Ini loh gitu, ada orang yang betul-betul berkarya dengan apa yang dia bisa dan dia sangat-sangat mampu. Dia mengerjakan itu untuk tujuannya ya luar biasa. Yang beli box es krim tadi, apalagi yang lu mau cari? Lu mau beli surga? Udah nggak bisa. Semua lu udah bisa punya. Udah apa? Mata uangnya apaan, bro? Heran gue. Kesel gue, maksud gue. Iya kan? Apalagi yang mau dibeli ya si kawan itu. Kalau lu memang mau bikin sesuatu, lu bikinlah sesuatu yang memang mendidik lah maksud gue. Iya. Udah dong, kayak capek anjing. Yang satu lagi yang nawar rumah di DP berapa miliar, bodo amat. DP 2.000 perak juga gue gak peduli anjing. Terus gue kayak aduh norak banget deh bercandaannya. Bercandaan lagi apa sih namanya kontennya. Asli maksud gue bukan gue iri ya anjing duitku banyak. Ya. Oh lu iri. Gak maksud gue. Men, itu lo menimbulkan sifat ria kepada orang lain sih. Timbang lo menimbulkan sifat berkarya ya menurut gue. Jadi ada perbedaan di makna pekerjaan antara si seleb yang lo sebutin ini, antara seleb yang memang kerja dengan hati dan seleb yang kerja yang penting bodo amat, yang penting gue dapet duit ya kan. Yang penting sekali posting 5 juta, sekali posting 2 juta. Dan sangat-sangat memanfaatkan apa yang paling menonjol di mata masyarakat. Ya. Itu gua nggak aduh anjing menurut gue sih kayak ada DJ kampungan jual tete doang. Tapi terkenal itu gue bingung loh. Ya, ini orang cakep kagak? Tetenya gede gitu, tapi kan belenek juga ya lama-lama. Lu kalau lari ke Twitch, platform gitu live stream juga kontennya. Isinya begitu. Bahkan ada yang live stream itu dia live stream 24 jam. Isi 12 jamnya itu tidur. Tidurnya di live stream. Pakai lingerie gitu. Live stream yang ngedonate baik banget, boy. Yang ngedonate kayak $10, $100 ya kan. Ya karena poinnya emang kayak tadi ya, kalau misalkan si yang DJ dia jual toketnya itu kan habis yang nontonnya emang banyak, apalagi gitu. Iya, kayak, memang ya yang nontonnya juga begitu. Makanya kayak di episode kita sebelumnya MSM kan gue punya harapan mungkin gak sih demand-nya yang seleranya naik. Itu loh maksud gue. Kenapa yang kayak gitu masih terus terkenal ya kan. Ya, emang lu pada suka begitu. Tahu dia si DJ tadi tuh kan dia baca teori marketing juga dia mau ngikutin mau pasar atau dia nge-push ya kan. Benar. Nah dia ngelihat ternyata pasar, gue daripada susah gue mending ngikutin mau pasar aja. Dia pasti baca buku marketing, boy. Sedangkan gue gak pernah baca gitu kan. Iya. Pasar sukanya sama toket. Gue main DJ. Padahal gue yang udah toket. Showcase ini aja lah gimana cara ngejualnya. Biar keren, kalau toket doang basi gitu. Dah ya. Main DJ gue berkarya juga, boy. Jadi toket tapi plus DJ gitu ya. Iya, mau musiknya bagus atau enggak, urusan nomor sejuta. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang versinya. Ku mulai merasa. Ya, ujungnya di mute juga kan. Versi angkot puncak. Angkot puncak Ciawi gitu tuh. Asli. Angkot puncak Ciawi. Gitu. Angkot 01. Aduh, enggak tahu kan lu. Iya. Mau PJ. Ini gimana sih? Gue nyambungin nih, Cak ya. Tangan gue nembus dulu. Ngomong bego. Dia Lu ngetawain mulu doa dari tadi lu. Apa sih gue mengabsorb informasi gue. Aku ngumpet. Tahu kan udah gabut. Tadi gue bilang kalau misalnya 10-20 tahun ke depan itu emang itu gitu. Mungkin bahkan per hari ini gitu cita-citanya orang tuh kayak udah kayak gue gitu. Kayak tadi gue bilang, kayak mau tanya jadi apa, gue pengen jadi selebriti. Kalau bisa gue dilahirin lagi, balikin lagi ada optionnya kayak main game gitu. Gue mau jadi apa di sini? Gue mau jadi selebriti gitu. Selebriti itu kalau di game tuh kan biasanya ada 5 nih Do. Ada 5 build karakter ya kan, 5 skill. Yeah. Kalau selebriti penuh semua tuh ya.
Iya. Semua Iya tuh. sih. Statnya penuh semua, Ini, Bos. strength-nya Statnya penuh, penuh ini semua. penuh, ini penuh, ini penuh gitu ya kan. Hmm. Nah kalau misalnya kayak gitu, cuman dia pengen kayak gitunya gara-gara ngelihat enaknya doang, masa dilihat oh powernya bisa jadi menteri, bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi ini gitu kan. Bukan literally pengen yang tadi saya bilang tuh yang si makna pekerjaannya sendiri. Kayak, nggak semua selebriti kan kayak yang kita ceritain tadi gitu. Hmm. Dan kebanyakan di hidup kan nggak binary ya, nggak 0 dan 1 gitu. Nggak lo abuse power atau lo nggak abuse power sama sekali. Ada yang bisa mainin power nggak sampai ke abuse levelnya. Kayak dia sadar dia selebriti, dia sadar dia punya power, dipakai power itu buat sesuatu hal yang lainnya gitu. Jadi uangnya dapat, yang iklan tadi dapat, ibaratnya jualan ayam goreng dapat. Cuman orang-orang yang tadinya mau berkarya cuman gak bisa ditolong gitu. Ada, setahu gue Dian Sastro kayak gitu. Iya. Ya kan? Cuman kalau misalnya langsung ditembak, gue pengen jadi selebriti tapi alasannya langsung ke yang enaknya doang, karena gue nggak ngerti juga sih di negeri ini tuh kenapa peribahasanya banyak banget yang fatal gitu loh salahnya. Nggak salah doang tapi salah fatal gitu. Yang mana tuh misalnya? Lihat positifnya aja, ambil baiknya aja, ya nggak bisa lo ambil baiknya aja ya rusak dong semuanya. Kayak Iya. apa boy, kalau mau beli HP yang paling bagus apa sekarang nih, beli iPhone Pro Max aja nih 12, semua masalah lo terselesaikan. Iya sih, jual ginjal tapi gitu, sama jual diri juga gitu. Kalau lo ambil baiknya aja ya beli iPhone 11 Pro Max gitu. Iya. Cuman kan jeleknya harganya segitu gitu, kan harus ditimbang ya. Nah, jadi kalau misalnya langsung nembak sana, kata gue sih bahaya. Kata saya tadi mirip kayak saya bilang, kayak makna pekerjaannya jadi hilang. Jadinya langsung ke benefit pekerjaannya apa. Taruh jadi kayak yang kita diintroin tadi itu jadinya ujung-ujungnya. Yang lu bahas yang enaknya aja, yang satu bahas negatifnya aja ya kan. Kan harus positif negatif dua-duanya dibahas. Saya nggak mau. Jadi marah. Iya. Apa urusannya? WNI itu memang gitu dah, Dok. Maksudnya yang gue lihat udah kebiasaannya kayak gitu. Jadi ujungnya maksudnya bukan ngomongin tentang didikan orang tua kali ya maksud gue. Jauh itu mah jauh. Karena dari dulu udah dari awalnya orang tua pun misalnya ya gitu, buat orang yang berkarya, yang ya pekerjaan apapun itulah ya, yang bener-bener dia usahain dari awal itu akan kalah sama jadi PNS. Jadi yang penting tuh karena yang kelihatan ujungnya lu punya duit, lu kaya, udah sekedar itu, tapi nggak ada karya atau makna dari perjuangan yang lu lakuin gitu. Ya, kerja nggak dapat apa-apa dari prosesnya. Kerja, ya masalahnya kalau kerja sekedar kerja kan kebo juga di sawah kerja boy. Bedanya sama manusia apa tuh? Apa bedanya? Iya, betul. Bedanya kan harusnya manusia punya reasoning. Kalau kayak kebo kan berarti natural instinct. Dia lapar. Kalau dia lapar, dia bakal dikasih makan sama itu tuh makhluk yang berdirinya kakinya 2, ada mukanya, ada rambutnya gitu, namanya manusia gitu. Tapi manusia ini nggak bakal ngasih gue makan kalau gue nggak ngebajak sawah. Ya udah deh gue ngebajak sawah, kan gitu doang. Cuman ngomongin lambung. Nggak ada ngomongin kenapanya dia kerja kan, nggak ada ngomongin makna kan. Si kebo kan nggak pengen kayak gue ngebajak sawah karena ini adalah passion gue gitu kan, nggak. Semua kebo passionnya sama. Iya. Anjing iklan rokok tuh lu. Iya. Gak boy, kayak gue juga sempat mikir Dok, kayak kebayang gak sih kebo tuh habis ngebajak sawah ya kan, terus habis ngeberes dia mikirin, aduh tadi kerjaan gue bener gak ya? Kayak, tadi udah rata belum ya? Iya, terus kayak tadi pas gue ngebajak yang di belakang kepleset sama langkah bajak gue nggak ya gitu? Apakah coworker gue akan tersakiti sama kegiatan gue gitu? Kan nggak gitu. Aduh kebo yang itu kagak kerja boy, gitu. Gara-gara gue kerja dia sirik gak ya sama gue? Ada yang bisa sirik-sirikan gak ya? Kalau nggak bisa sirik-sirikan, gue mau jadi kebo aja deh. Kalau gue kerjanya beres selama kira-kira 5 tahun ini, key performance index gue meningkat terus,
gue bisa jadi petani kali ya, kata kebonya. Jadi ntar gue bakal nyuruh bajak kebo lain nih gitu. Kan enggak ya. Kalau manusia kan punya banyak reasoning kompleks ini nih. Yang Nah, maksud gue itu, Boy. Nah. yang dimana uang salah satunya. Pasti. Ya enggak. Orang yang benci uang butuh uang. Untuk menyebarkan Iya. kebencian yang akan uang. Kan ada tuh orang-orang yang benci uang, gue juga heran itu kenapa ada orang benci uang. Dia Gue aja salah butuh satunya. dia aja butuh uang untuk dia bisa bilang dia ada energi untuk ngomong atau untuk posting untuk apa, kayak gue nggak suka kapitalis aja, dia butuh kapital walaupun kecil gitu. Jadi menurut gue tuh gradien yang sangat kompleks, yang dimana di salah satu gradien ini ada tuh namanya makna, ada tuh namanya hati, ada tuh namanya motivasi, ada namanya hal-hal lainnya yang gak bakal kita bahas sekarang. Karena udah sejam. Iya. Kita kan anaknya kalau ada trial error apa-apa kan kita mending kita upload aja gitu kan. Jadi sekarang kita mau coba. Baru nyoba nih, upload. Nggak apa-apa. Belum pernah dicoba sebelumnya? Belum pernah dicoba. Jadi sekarang kita mau coba. Jadi di podcast terakhir kemarin mau kita punya ide ada segmen harta karun. Nah ini materinya udah punya nih Bapak ini apa empat mata. Coba silakan. Silakan. Segmen harta karun nih kayak suatu konten kali ya, suatu konten yang kita ngarepnya harusnya tuh ini nih yang harus lebih banyak diproduksi di Indonesia. Betul. Coba apa tuh? Jadi gini Boy, lo pasti tahu lah ya kalau jadi gini guys, kalian pasti tahu kan kalau ada apa sih namanya account kayak 5 Minute Crafts, terus semacamnya itulah yang memang crafting atau DIY gitu-gitu. Yes. Cuma sebenarnya itu oke banget kan, lu pasti suka lah, kayak itu juga salah satu orgasm ya, kayak ngeliatin sesuatu, ternyata bisa lo dibikin ini, dibikin jadi ini, dibikin ini. Nah, ada satu website yang gue dari tahun 2017 gue digging lah, si website ini namanya Instructables. Nggak keluar dong gambarnya. Gambar di website-nya keluar? Enggak, harus lu refresh. Dia kayak emang lagi berat gitu loh si ininya. Nah, dia ini dia ini kayak inilah ya, wadahnya buat mereka yang mau share ide, mereka yang mau share ide-ide DIY lah, dari mulai workshop sampai ke circuits, terus crafting, cooking, home living, sampai ada teaching juga, maksudnya. Dan lu bisa digging ini, jadi maksud gue, lu daripada lu nonton konten-konten beli rumah 10 triliun, lu mending buka website ini, lu punya kebiasaan. Kalau lu udah bisa, lu ulik sendiri, lu cari lagi ide baru, lu share lagi di sini. Jadi buat bangsa ini lebih pintar, buat bangsa ini lebih kreatif. Iya. Gue udah nggak paham soalnya kreativitas kita itu di titik mana dari 1 sampai 10 tuh udah nggak, kayaknya udah 1 juga di bawah 5 gitu ya. Kayak tau kalau kreativitas kita tuh -2. Iya, jadi kayak ini oke banget sih. Gue sempat bikin beberapa barang yang gue lihat dari sini. Yang barang-barang DIY itu lucu-lucu sih, maksudnya. Iya. Dan di sini bener-bener step by step. Bener-bener ada videonya, ada fotonya, ada, terus ya sampai ditunjuk-tunjuk gitu, apa sih namanya itulah. Pokoknya tutorial. Gampang lah lo. Iya, tutorialnya maksudnya itu gampang banget ketimbang lu memang ya kalau misalnya lihat 5 Minute Crafts kan dia tujuannya memang konten ya. Jadi dibikin ya secepat mungkin untuk gimana caranya bikin ini ya.
cepet lah prosesnya itu kadang nggak semua orang bisa gitu. Di sini sih anak TK aja gue kan udah ngerti begitu lo lihat ini gitu. Jadi ya gitulah tujuannya sih sebenarnya kenapa ini gue sebut harta karun karena memang lo bisa banget nyari duit dari sini. Bisa banget. Ya, ternyata ada juga misalnya. Ada juga. Wadah yang gini tuh ada loh. Iya. Nah, tapi Indonesia nggak ada, Boy. Nah, itu gimana? Indonesia nggak ada, Boy. kan harta karun itu harusnya as a konsep harta karun itu kita nunjukin kayak gini, cuman orang Indonesia. Iya. Karena kalau di nggak ada masalahnya. Nah, jadi kita ada sih, cuman kita ini aja kita belokin aja kalau gitu. Ya, ibaratnya dibandingin lo pamer tete, lu pamer otot, lu pamer apa segala macam. Coba deh. Ada nggak kali nih lu yang dengerin kita sekarang nih, ada tahu nggak kayak gini versi Indonesianya apa? Ya. Kita mau banget tahu nih. Kita mau banget tahu nih. Cari ya. Ya, please komen, tweet, kirim surat PO Box apapun. PO Box. Akal di mana kita Pondok Indah Raya. Faksimili. Pondok Indah. Telegram. Ya, kita di SCBD lantai 97 ya. Tuh boy, rocket ship lamp. Menarik sih. Keren banget. Ya kan? Ini ada yang menarik buat dibuat terus kayak gampang gitu, Boy. Iya. Nih. Ini menarik cuma krusial tau gak lu? Iya, berguna banget. Store ya SD card safely and install with a laser cut SD card multi-tool. Iya. Friends ngomongin ini dia disupport sama sama investor atau apa nggak sih gitu? Enggak. Jadi ini benar-benar literally DIY. Ya udah sih Instructables ini memang ya wadah aja sih sebenarnya. Gue nggak tahu ya dia dapat duitnya dari mana ya. Yang pasti kayaknya kayak kontes gitu-gitu deh. Dia suka bikin kontes gitu-gitu juga. Ini ada kontes ini. Ada kontes winner. Dia jualan di sini sih ide sih. Maksudnya toh barang-barang DIY ini dia nggak punya marketplace, ya kan? Dia nggak naruh marketplace-nya, dia jualan ide di sini. Bukan crowdfunding juga. Memang jualannya udah page-nya ini. Dia ngasih platform aja buat orang bikin DIY project yang unik-unik gitu. Mungkin ntar abis ini sama dia mau dijual di Etsy atau kalau lo langsung bisa ask question di sini ini dijual nggak gitu. Kalau gue mau order sama lo mungkin gitu kali ya. Keren boy, asli. Nah, coba ada yang tahu kalau misalnya lo ada ketemu ginian di Indo, gue kaget yang pertama. Coba. Yang kedua gue mau tahu siapa nih yang punya gitu. Gak mungkin dong Raffi Ahmad yang punya.